Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dek. Silakan duduk. Jadi tadi dipanggil sama wali kelasnya ke sini dek. Iya Pak. Iya. Jadi sudah tahu kenapa saya panggil ke ruangan saya? Tidak Pak. Oh ya, tak apa-apa. Jadi mungkin kita untuk awalannya perkenalan dulu dek. Sebelumnya sudah kenal sama saya? Belum Pak. Oh ya, perkenalan dulu tabe. Pak Aris nama kok. Kalau saya Asrar Pak. Oh ya, ada Asra dek. Iya Pak. Jadi maaf di, saya dengar-dengar ini ada dari teman-temannya adik Asrar, teman kelasnya, katanya adik Asrar ini sering dibully begitu, sering dirundung sama temannya. Terus mereka melapor sama saya, jadi saya langsung hubungi ke wali kelasnya, baru suruh langsung saudara terkait langsung ke ruangan saya. Jadi mungkin kita langsung wawancara saya adik dia. Iya. Saya tanya-tanya, jadi mungkin saya berharap adik terbuka sama saya. Ya. Tidak apa-apa ji, pelan-pelan saja dia. Iya Pak. Saya coba Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu dek, kapan Ki mulai dibully begitu? Karena setahu saya ini sudah tahun kedua setelah masuk sekolah dari kelas 10. Dari awal Pak. Dari awal masuk pas awal semester 1. Iya. Saya sudah dibully Pak dari apa? Dari awal masuk kelas. Kadang saya sudah diteriaki, atau ketika jam kosong itu kadang saya dilempari buku atau dimintaki uang. Kalau tidak ya saya dibully lah, atau kayak dikata-katai begitu Pak. Berarti ini kasusnya bukan cuma pembulian tapi utamanya pembulian. Terus di samping itu ada kekerasan verbal dan non verbal, seperti kayak dikata-katai, dilempari buku dan sebagainya. Terus saya kaget tadi karena adek bilang sempat dipalak juga begitu. Iya Pak. Biasanya kalau jam istirahat kadang saya ke kantin itu lewat depan kelas senior. Iya. Nah, senior itu kadang nongkrong di depan kelasnya. Terus biasa saya dipalak Pak, dimintaki uang. Terus kalau saya bilang uang saya tidak ada, pasti saya diperiksa. Kadang baju saya dirobekin, sampai diperiksa sampai dipaksa ada uang. Kalau saya bilang tidak ada dan saya dan pakaian saya telah diperiksa, ya kalau uang tidak ada saya biasa dipukul. Jadi tidak menerima alasan begitu dek. Iya Pak. Berarti yang bully adik ini bukan cuma dari teman kelasnya saja, tapi ada dari kakak-kakak atau seniornya begitu. Iya Pak. Nah, terus yang mau saya tanyakan itu, ini orang-orangnya yang senior itu adik kenal tidak? Kan bukan satu kelas, jadi tidak tahu kan? Iya Pak. Tidak ada yang saya kenal Pak, karena jarang juga saya lihat mukanya. Oh, jarang tapi tahu mukanya. Kalau mukanya ya saya ingat Pak. Oh, ingat di. Kalau dikalkulasi semua, kira-kira total berapa yang pernah bully atau palak begitu adik? Kalau nominalnya sih Pak, saya tidak tahu berapa orang. Intinya ada belasan orang. Itu sekaligus sama senior sama sekelas saya. Berarti kalau soal jumlah tidak konsisten, dia insidental berarti. Iya Pak. Kadang mungkin hari ini 5 orang, besok Beda tidak lagi. ditahu kan. Ya. Nah, terus kalau orang tuanya adik Asrar tahu tidak soal ini? Tidak Pak. Saya tidak pernah bercerita Pak sama orang tua. Kenapa itu kalau boleh tahu? Ya tidak Pak. Tidak enak aja Pak mau bercerita, tidak mau merepotkan orang tua. Mungkin saya bisa simpulkan kalau ada Asrar ini di rumah maupun di lingkungan lain adalah pribadi yang tertutup atau biasa kita kenal dengan introvert begitu.
Iya lebih Pak. dengan lebih memilih memendam semuanya sendirian ketimbang berbagi cerita dengan orang lain, betul? Iya Pak, betul Pak. Oh iya. Eh, Terus tadi kira-kira ya alasan adik asrar ini dibully sama kakak atau dipalak sama kakak dan teman-temannya mungkin karena dari segi penampilan begitu. Ya bisa dibilang begitu Pak, karena saya dibully di kelas itu sering dibilangin cupu, pendiam, lemah. Mungkin karena senior saya tahu saya begitu, jadi saya kadang dipalak, disiksa kalau tidak punya uang. Iya, iya. Jadi kalau sudah dipalak begitu terus jajannya gimana? Ya biasa saya tidak jajan Pak, biasa saya cuma minum air yang saya bawa dari rumah. Sudah pernah coba melapor sama guru sebelumnya? Tidak Pak, tidak berani Pak melapor. Berarti ini pertama kali ada dari oknum guru yang tahu kalau adik asal ini punya masalah. Iya Pak. Iya, iya. Terus dari efek perundungan itu sendiri, adik Asran merasakan apa? Ya selama 2 tahun ini saya jadi malas buat sekolah, jadi apa ya Pak, kurang gitu Pak minat saya mau ke sekolah, apalagi mau ketemu sama senior, sama teman-teman saya. Apalagi kalau saya sudah ke sekolah ya saya lebih lebih malas gitu Pak keluar kelas, jadi lebih lama di dalam kelas saja. Oh iya, iya. Biasanya sih orang bilangnya antisosial mungkin ya, Ya bisa tidak dibilang. terlalu suka berbaur sama orang lain, lebih suka sendiri begitu, Iya Pak. menghabiskan waktu sendirian. Ada tidak efek-efek tertentu yang adik Asrar rasakan dari perundungan tersebut? Misalnya kayak rasa cemas begitu, semisal kalau berhadapan sama mereka atau mungkin setelah pulang ke rumah ada rasa stres yang muncul begitu sehingga menghambat adik Asrar melakukan kegiatan sehari-hari. Ya ada sih Pak, banyak efeknya Pak. Karena ada salah satu efeknya yang menurut saya itu parah sekali, karena kalau saya pulang Iya. ya saya menyalahkan diri saya sendiri, karena kenapa diri saya lemah, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergaya, tidak bisa buka suara Iya. ketika saya ditindas. Ya saya begitulah Pak, tidak bisa buka suara, tidak bisa membela diri. Iya, saya mengerti Kak. Saya juga mau tanya tentang Ade Asrar ini kan dalam sekelas kan banyak nih, banyak siswanya. Iya. Terus apakah cuman Ade Asrar doang yang dibully atau ada mungkin Ade Asrar pernah menyaksikan secara langsung ada teman lain yang bernasib sama dengan Ade Asrar? Kalau bernasib sama kayak saya tidak ada sih Pak. Menurut saya yang paling parah. Cuma kalau bully-bully kayak Ringan begitu. ringan ada sih Pak. Ada nih. Iya Pak. Tapi menurut saya ini yang saya rasakan paling parah. Iya. Berarti korban tunggal ya, cuma Iya, Pak. sendiri. Kalau begini biasanya memang pembuli itu suka mengincar yang sendirian begitu. Tapi kalau semisal Ade Asrar ini punya circle, mungkin mereka lebih ragu untuk membuli begitu. Mungkin saya bisa sarankan mencari teman yang mungkin memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan Ade Asrar seperti itu. Ya gimana ya Pak? Ini kan saya lemah Pak. Saya pikir tidak ada yang mau berteman sama saya Pak. Jadi saya pikir saya lebih baik sendiri aja gitu. Nggak boleh begitu Ade Asrar. Semua orang tuh lahir ke dunia nggak ditakdirkan untuk sendiri seperti itu. Tapi semisal kalau Ade Asrar mau sharing-sharing lagi bisa langsung datang saja ke saya. Baik Pak. Iya, bisa saya nanti berikan teguran kepada
teman-teman sama senior-senior adik Asrar yang ikut menjadi dalang dari kasus ini begitu. Mungkin kalau bagi saya mungkin nggak usah Bang, karena nanti saya diancam lagi, nanti saya tambah dipukul kalau Nggak boleh Bapak, begitu. kalau mereka tahu Bapak Enggak. bakal marah. Nah, saya lindungin. Pokoknya adik Asrar ini terus berikan ini ya laporan kemajuan. Siapa tahu kita kan nggak tahu ya. Semisal besok-besoknya mereka semakin jadi-jadi, terus perundungannya dilakukan semakin parah, seperti itu. Jadi tidak apa-apa kok. Terus ya laporkan sama Bapak, jangan ragu untuk bicara dan speak up saja. Seperti itu. Baik Pak kalau gitu. Ya. Karena waktu kita agak terbatas ya, jadi maaf. Langsung semisal besok-besok mau datang ke ruangan saja, langsung datang saja ya. Baik Pak, mungkin 2 minggu ke depan lah Pak, karena Boleh. saya mau lihat juga dulu senior sama sekelas saya, Iya. bagaimana perubahannya. Nanti saya coba lihat-lihat juga mereka ya, pelajari sifatnya mereka. Iya. Baru saya coba menyesuaikan juga. Baik Pak. Kalau begitu mungkin mau lanjutkan lagi pelajaran selanjutnya? Oh iya Pak, kalau begitu Pak, terima kasih Pak. Iya. Mari Pak. Iya. Hati-hati ya. Iya Pak.